Ini saya mau mencoba untuk berlatih sebagai coach untuk kasus 1, dibantu coachnya itu Pak Lutfi, terus pengamatnya siap. Pak Iwan. Siap semua nggih? Pak Siap, Iwan? siap. Nggih. Oke, Pak Iwan belum untuk menentukan. kasus Pak 1, Rahman. Pak Iwan ada ini standby. Alhamdulillah siap. Oke. Nggih, terima kasih Bapak. Nggih, monggo dimulai Pak Lutfi. Mulai nggih ya? Siap ya? Oke. Nggih. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Lutfia. Waalaikumsalam, selamat siang Lutfi. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu tempo hari nggih, agar saya itu disarankan untuk mewakili sekolah dalam event ini Bu, event lomba pidato tingkat kabupaten. Itu kok saya pikir-pikir lagi kok belum siap nggih. Mungkin bisa ditawarkan ke teman-teman yang lain, karena kayaknya teman-teman yang lain banyak yang lebih mumpuni dari saya, Ibu. Kenapa kok belum siap, Lutfi? Ibu, ini apa namanya? Kok rasanya belum berani untuk tampil, kemudian masih banyak ilmu-ilmu bahasa Inggris dasar yang mungkin belum saya kuasai. Dan melihat juga teman-teman yang lain kok lebih bagus, penampilannya lebih bagus dalam hal berbicara bahasa Inggris, Ibu. Nah, coba Ibu tanya sebelumnya, apa sih kekuatan yang ada di diri Lutfi sebenarnya? Apa ya? Sebenarnya sih lomba pidato semacam ini, pidato bahasa Inggris, itu dulu saya pernah ikut Ibu, tapi dulu sudah ketika masih di sekolah dasar itu pernah ikut, dan waktu itu ya alhamdulillah mendapatkan predikat 3 besar Ibu. Ini waktu itu. Nah sekarang ini kok rasa-rasanya belum berani, belum pede untuk mewakili sekolah dalam event lomba speech contest Ibu. Ada kelebihan lain nggak selain itu? Apa ya? Ya mungkin kalau bisa dianalisis, tempo hari waktu pelajaran atau ketika kelas 10 itu pernah juga ada kegiatan di sekolah kan gitu. Di mana waktu itu ada kegiatan atau lomba membuat pidato dalam bentuk bahasa Inggris juga, dan waktu itu saya mewakili kelas ya dapat juga predikat yang terbaik di sekolah Ibu, tapi waktu kelas 1 dulu. Wah, kalau gitu berarti cukup itu sudah kekuatannya kamu, kelebihannya kamu. Coba Ibu mau tanya, apa sih syarat-syarat dalam berpidato yang bagus? Ya, yang jelas kalau menurut pemahaman saya dan pengalaman dulu, itu kan paling tidak kalau berbahasa Inggris ya harus menguasai bagaimana grammarnya, kemudian pronunciation-nya, kemudian beberapa istilah-istilah yang memang sering dilihat, dijumpai dan itu disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah ini lagi-lagi saya masih belum berani untuk ikut atau untuk mewakili sekolah dalam hal ini, Bu. Selain itu, menurut kamu nih, kelemahannya kamu apa sih? Dari kekurangannya kamu itu tadi. Sebenarnya untuk konteks bahasa Inggris ini, saya tempo hari setelah disampaikan, setelah saya pikir-pikir juga kepingin ikut, tapi juga kepingin mundur karena melihat kalau dilihat dari pengalaman yang sebelumnya ketika dulu SD pernah ikut itu kok rasa-rasanya kok punya kelebihan, tapi sekarang apa namanya percaya dirinya kok masih
belum muncul karena ini mungkin Ibu ya, apa namanya, bahasa Inggris yang sering kita gunakan atau mungkin di sekolah itu jarang kita menggunakan atau mempraktekkan dialog dalam bentuk bahasa Inggris Ibu. Nah mungkin ke depannya bisa diupayakan dalam bentuk yang mungkin latihan atau apa, mungkin begitu Ibu Lutfia. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri kamu? Ya mungkin bisa ini yang jelas kalau saya yang jelas yang pertama saya ingin ikut lomba itu. Setelah saya pikir-pikir lagi ngambil bagian di lomba itu, kemudian untuk mengejar ketertinggalan yang perasaan saya belum saya raih itu dengan berlatih sesering mungkin mungkin. Ini kan mengingat waktunya ada kurang lebih 1 bulan lah atau 4 minggu dari pengumuman yang ada itu. Nah, mungkin bisa kita maksimalkan dengan meminta bantuan guru bahasa Inggris yang ada di sekolah, Ibu. Sehingga nanti kalau misalkan sering berlatih, kemudian sering berlatih juga di depan teman-teman sendiri, di depan Bapak Ibu guru, itu mungkin ya bisa menambah ilmu juga dan bisa menambah tingkat kepercayaan diri saya untuk berani ikut event lomba pidato itu, Ibu. Oh, bagus itu Lutfi. Apa yang kamu sampaikan barusan itu sudah memecahkan masalahmu sendiri sebenarnya. Saya yakin kamu pasti bisa. Sekarang tinggal komitmennya kamu. Menurut kamu komitmen kamu ke depan apa yang harus dilakukan? Ya, yang jelas mengingat waktunya ini yang bisa dikatakan agak lama tapi juga singkat kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Ya ini Bu, mungkin mulai besok dengan guru bahasa Inggris yang membina ketika atau yang mengajar di kelas saya, nanti bisa diminta bantuan untuk mungkin memberikan bimbingan, kemudian latihan yang sesering mungkin dalam rangka untuk memberikan bekal dalam hal berbahasa Inggris supaya nanti ketika tampil itu tidak mengecewakan dan betul-betul bisa membawa nama baik sekolah. Mungkin itu Bu Lutfia ya. Ya, bagus Lutfi. Teruskan ya, saya dukung itu. Apa yang kamu lakukan, terus komitmennya Bang, kamu itu harus dilaksanakan sungguh-sungguh loh ya. Ibu akan pantau terus. Tapi mungkin bisa Ya. nanti dibantu Ibu untuk nyampaikan ke guru bahasa Inggris kan yang lebih sering ketemu kan Bu Lutfia, atau mungkin di ruang guru atau mungkin di mana ketika ada mungkin bisa disampaikan, mungkin tak tolong mungkin. Oke, siap. Ibu akan lakukan. Udah, Ibu, itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Sama-sama teman. Oke, langsung saya tanggapi Bapak ya. Ya, silakan. Pak. Untuk coach itu tujuan utama sudah tersampaikan dengan baik. Terus pada tahap identifikasi juga sudah nampak. Nah, di bagian motivasi pun coach juga sudah nampak. Nah, di bagian rencana aksi ini coach sudah bertanya pada coach, yaitu ingin mengejar ketertinggalan dengan berlatih dan meminta bantuan pada guru bahasa Inggrisnya. Sudah bagus. Terus tanggung jawabnya coach menanyakan kepada coach pun yang si coach menjawab bahwa mulai besok akan belajar dengan pembina bahasa Inggris untuk dimintai bantuan dan bimbingan. Seperti itu Bapak tanggapan saya tentang
Bu Lutfia sama Pak Lutfi tadi. Ya, baik Pak Iwan. Ini Pak Iwan ke Bu Lutfia sudah. Oke.